Oke men, balik lagi di channel gue ya. Dan akhirnya ini si Poco X3 NFC dapat update MIUI 13 setelah lama menanti ya. Kirain dianak dirikan nih, karena tipe-tipe lain udah duluan gitu kan. MIUI 13, Poco X3 Pro, X3 GT itu udah duluan. Dengan ini yang keluar lebih dulu malah dapat belakangan. Dan ini versi Indonesia ya, MIUI 13. Dan apa aja yang baru? Ya banyak sih yang baru ya. Ada ekosistem widget, ada wallpaper, live kristalisasi, dan sistemnya juga keamanannya di Agustus 2022 ya. Dan Androidnya ini jadi Android 12, karena sebelumnya di Android 12.5 itu Android 11. Nah sekarang jadi Android 12. Ukuran filenya 2,7 GB update-nya, dan ini di HP-nya ya langsung ya. Dan kalau ada yang baru pakai, mungkin baru beli second tipe ini gitu kan, karena sekarang kan udah banyak yang second ya dijual ya. Update-nya itu nggak ribet-ribet teman-teman. Jadi masuk ke setelan, ke tentang telepon, kalau emang udah muncul notif pemberitahuannya. Ini kan udah 13 ya, sebelumnya kan 12.5, diklik aja, ntar pembaruannya muncul di bawah sini. Diklik aja lalu download sebesar 2,7 GB. Setelah download, ikuti saja petunjuk selanjutnya ya. HP-nya akan restart. Dan lagi gue update ini, restartnya itu sampai kehidup lagi, cuman kena baterai 2% ya, dari 71% jadi 69%. Dan nggak ada yang salah fokus nih pakai casing gue, ya kan. Ini kokoh banget loh. Ini ada namanya softcase airbag ya. Ini kayak softcase cuman lebih tebal, lebih tebal tuh, lihat, kelihatan kan tebalnya berapa, tebal apa gitu kan. Ini ada tagline-nya Poco X3 NFC MX. Dan untuk proteksi di kamera cukup menjanjikan ya. Tombol-tombolnya presisi, dan ini nggak ada yang longgar bagian-bagiannya. Ini Rp9.000 harganya. Oke, untuk teman-teman yang udah ada update-nya, udah install ya, gue mau ngasih sedikit tips aja sih apa yang dilakukan setelah update. Apalagi ini update-nya beda versi Android gitu, dari Android 11 ke versi Android yang 12. Karena takutnya aplikasinya ada yang crash atau yang nggak berfungsi secara normal. Jadi yang biasa gue lakuin kalau update besar kayak gini ya, dari beda versi Android, biasanya gue bersihin dulu sampah-sampah dari versi sebelumnya. Ya kalau di Xiaomi atau di Poco X3 NFC ini ada di tentang telepon, di penyimpanan, dan dibersihkan. Nah ini kalau nggak mau ribet ya, klik ini aja udah. Jadi cache-nya udah pasti harus hilang. Ini udah dibersihin tuh 0000. Nah setelah bersihkan, lalu selanjutnya apa nih? Tapi kalau gua ya nggak yakin cuman begitu doang. Jadi balik ke atas, pilih APL dan data, tunggu sampai kelar ya pendataannya, lalu hapus cache dari per aplikasi gitu. Jadi tiap aplikasi kan ada sampah tuh, hapus cache, Chrome hapus gitu, Facebook hapus, pokoknya hapus satu-satu aja ya. Cache-nya jangan lupa, cache-nya. Oke, kalau udah semua, jangan lupa cek update aplikasi ya, entah itu aplikasi sistem atau aplikasi yang dari Play Store. Di sini di setelan pembaruan Apple System. Nah, ini tadi ada beberapa ya, ada tema, ada perekam kalau nggak salah, itu muncul setelah update, itu muncul update-update-nya gitu. Biar aplikasinya kompatibel gitu dengan versi MIUI yang baru ini. Atau bisa cek ke Play Store ya, untuk aplikasi yang diinstal dari Play Store, situ ada update-nya enggak. Dan karena ini versi baru naik ya, dari Android 11 ke 12, jadi saran gue sih sering-sering dicek aja nih update-nya untuk memaksimalkan fitur di aplikasi itu biar nggak gampang crash gitu kan. Oke, itu aja sih tipsnya ya, yang dilakukan setelah update besar ya, kayak ya Poco X3 NFC ini dari Android 11 ke Android 12. Terus
apa nih yang baru kira-kira dari MIUI 13 di Poco X3 NFC ini. Oke, yang gua temuin ini sih ya. Jadi barangkali ada yang kelewat ya, maaf aja gitu. Silahkan kasih masukan aja, tulis di komentar. Control centernya berubah teman-teman. Jadi control center itu lagi di MIUI 12.5 itu kita bisa naik ke bawah ya. Kalau ini enggak, slide ke samping untuk menu-menu selanjutnya. Kayak itu control center. Dan di kamera juga ada fitur baru nih, yang menurut gue baru ya. Gue lupa sih sebelumnya kayak gimana untuk kamera ya. Jadi di kamera ini ada tool dokumen ya. Nah ini tool dokumen, jadi ada pilihan lensanya, ada efek-efeknya, asli atau ditingkatkan. Dan ini bisa ditambah watermark gitu kan, untuk identitas dokumen yang kita foto. Jadi tambah watermarknya itu dari ini, gambar seal di sini nih. Nah, ini udah itu ya, contoh aja nih punya gue coy. Oke. Nah nanti jadi begini teman-teman kameranya nih, banyak watermarknya. Kelihatan kan? Dan hasil fotonya jadi begini, banyak watermark kecil-kecil, miring gitu ya. Oke, dan di kamera ini yang gue baru lihat sih, lupa ingat juga. Di menu lainnya itu ada video pendek, menu atau alat video pendek. Dan di sini bisa di set ya, kecepatannya sangat lambat, reguler, cepat, sangat cepat gitu kan. Dan ini bisa pakai lensa mana aja. Jadi oke lah, nggak sepi-sepi banget gitu kan, ada yang baru itu menurut gue ya. Lupa nih kamera nih udah ada belum sih fitur ini ya. Jadi kalau udah ada sebelumnya ya maaf aja. Dan lalu perubahannya ya, kalau kalian biasa ngeliat game turbo di menu fitur spesial yang ada setelan, kali ini nggak ada teman-teman. Nah bisa lihat kan nggak ada, bisa ada menu game turbo kan, tapi game turbonya itu bakal muncul kalau gamenya diaktifkan. Oke, jadi ada di jendela mengambang dan ini bilah sisi nih. Nah, nih di sini ini opsi permainannya ya, yang mau ditambahin nanti muncul kalau lagi main game turbonya. Dan ini coba ya gue cek ya. Nah ini ada di samping kiri kita ya nih, tanda game turbo atau kotak alat gitu. Kalau di video kotak alat namanya. Jadi kita swipe, nah ini game turbonya. Dan yang bikin gua aneh nih, atau lupa ingat juga sih, ini aplikasinya bisa ditambah ya. Sebelumnya bisa ditambah, cuman untuk opsi itu jadi makin banyak gitu. Aplikasi yang bisa ditambahkan ke bar aplikasi di game turbo. Jadi sering-sering cek update aplikasi di Play Store, barangkali ada update untuk aplikasi yang lain ya, yang mendukung fitur mengambang. Karena syaratnya untuk masuk di sini, kalau nggak salah sih, aplikasi harus support layar mengambang. Oke. Nah ini kalau nggak salah Ether itu nggak support jendela mengambang ya gitu kan. Tapi karena gue udah update jadi support tuh. Lupa sih sebenarnya. Jadi gue bisa main God of War di sini sambil main PS ya kan, atau eFootball sekarang namanya. Nah gitu tuh kan. Unik juga sih. Makanya sering-sering cek update aplikasinya, barangkali ada update dan barangkali mendukung fitur mengambang, jadi bisa ditambahin ke bar aplikasi di game turbo. Dan animasi ngecasnya juga baru ya. Nah nih lebih cool kalau kata gua. Sebelumnya kan nggak begini nih di Android 11. Oke teman-teman, gitu aja untuk Poco X3 NFC yang baru update ke MIUI 13 dan Android 12. Silahkan update dan ini aman, dan juga pastikan jaringannya stabil. Itu teman-teman ya, beberapa hal yang baru di MIUI 13 Poco X3 NFC Android 12 ini. Itu baru beberapa aja ya yang gue temuin. Kalau masih ada lagi ntar bikin video lagi aja lah
fitur barunya atau hal yang beda dari versi sebelumnya. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini ya, semoga bermanfaat. Share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, see you, bye bye.